Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perumusan masalah di dalam mata kuliah penulisan karya ilmiah. Saya share dulu materinya pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai penulisan karya ilmiah, yaitu perumusan masalah penelitian. Jadi kalau kita perhatikan bahwa perumusan masalah penelitian ini adalah inti sari permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian yang akan dilakukan. Masalah penelitian harus dinyatakan dalam kalimat pernyataan atau dalam kalimat tanya. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah perumusan masalah, biasanya kita akan menampilkan di dalam bab 2.1 perumusan masalah. Jadi kalau misalnya kita mulai dengan latar belakang di awal, kita nanti akan sampai ke dalam sebuah pertanyaan penelitian ya, pertanyaan perumusan masalah. Di sini misalnya di latar belakang, kemudian turun menjadi adanya gap penelitian, kemudian kita bahas mengenai teori yang digunakan, teori penelitian, kemudian kita temukan di situ adanya gap dan teori yang dibahas, akhirnya kita memunculkan sebuah perumusan masalah. Perumusan masalah biasanya bisa dimulai dengan sebuah kata tanya ya, kalimat tanya. Bagaimana 4W 1H? Yaitu 4W dan ditambah 1H. Gitu ya. Jadi ini adalah sebuah perumusan masalah yang biasanya kita hadapi di dalam penelitian kita. Kemudian lanjutnya perumusan masalah itu muncul adanya riset gap. Di sini riset gap itu ditunjukkan dengan adanya kontradiksi hasil penelitian sebelumnya atau ketidakjelasan konsep pada penelitian sebelumnya dan mendorong dilakukannya penelitian sehingga mendorong dilakukannya penelitian. Kalau di dalam sebuah kajian bisnis misalnya ditemukan bahwa apa itu fenomena bisnisnya, yaitu menunjukkan apa yang menjadi objek yang diteliti. Sedangkan kalau di dalam sebuah fenomena sosial, misalnya saya tambahkan, misalnya fenomena sosial, berarti apa yang menjadi ini tunjukkan masalah yang ada pada objek sosial yang diteliti. Ada pada objek sosial yang diteliti kalau misalnya dia penelitian sosial dan yang lainnya gitu ya. Kita lihat misalnya ini misalnya contoh sebuah penelitian. Sini misalnya kita lihat bahwa hasil penelitian sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa keterkaitan antara tingkat OCB pada suatu organisasi terdapat faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut adalah kepuasan kerja, komitmen organisasional, keadaan distributif, keadilan prosedural.
Akan tetapi beberapa studi empirik menyajikan hasil yang berbeda dengan komponen yang mempengaruhi tingkat OCB-nya. Riset gap tersebut menjadi alasan utama bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang komponen yang mempengaruhi OCB. Oleh karena itu, problem statement dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan hasil penelitian terkait dengan anteseden yang mempengaruhi tingkat OCB. Dengan tingkat setting pada perguruan tinggi di Indonesia untuk menguji secara empirik anteseden yang mempengaruhi tingkat OCB, maka riset problem yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan OCB di perguruan tinggi di Indonesia. Jadi di sini kita lihat bahwa variabel yang difokuskan adalah OCB, kemudian faktor-faktor kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan keadaan distributif, keadaan prosedural menjadi indikator di dalam penelitian ini. Masuk ke dalam komponen tersebut adalah mempengaruhi satu variabel OCB-nya yang mendorong bagaimana perguruan tinggi di Indonesia. Itu yang menjadi bahasannya. Kemudian kita lihat di sini adanya sebuah pertanyaan riset yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana meningkatkan OCB di perguruan tinggi di Indonesia. Nah, biasanya itu munculnya dari beberapa pernyataan-pernyataan yang sebelumnya yang muncul di dalam latar belakang penelitian. Kemudian apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam perumusan masalah? Yaitu pertama, rumusan masalah bukan merupakan intisari permasalahan yang akan diselesaikan di dalam penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya kita membahas sebuah rumusan masalah, biasanya bukan di dalam rumusan masalahnya yang menjadi intisari, tapi bisa jadi beberapa rumusan masalah itu menerjemahkan beberapa intisarinya, begitu ya. Jadi rumusan masalah bisa saja berbentuk begini, misalnya kalau misalnya di dalam sebuah riset kuantitatif, rumusan masalah, misalnya di sini X1 adalah variabelnya, misalnya motivasi kerja, kemudian X2 adalah misalnya motivasi kerja, misalnya yang kedua gaji, kemudian Y-nya adalah misalnya kinerja. Ya, pegawai. Nah, bisa jadi rumusan masalah nomor satu adalah bagaimana X1 terhadap Y, dan bagaimana X2 terhadap Y, dan yang berikutnya bagaimana X1 dan X2 bersama-sama mempengaruhi Y. Nah, gitu ya. Jadi artinya sini kita lihat bisa jadi intisari dari risetnya adalah X1 dan X2, tapi X1 dan X2 adalah inti risetnya, tapi di sini kita lihat bahwa ini ya, jadi bisa jadi X1, X2, tapi di dalam rumusan masalahnya bisa muncul lebih dari satu pernyataan riset di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian itu? Biasanya tujuan penelitian itu adalah dirumuskan secara singkat tujuan penelitiannya. Apakah untuk membandingkan metode, mengevaluasi program atau sistem, atau
metode atau apapun yang membuktikan sebuah teori. Jadi kalau tujuan penelitian biasanya munculnya dari dari jawaban rumusan masalah. Tujuan penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu rumusan umum dan rumusan yang sifatnya lebih khusus. Dan di sini kita lihat bahwa yang kesalahan yang terjadi dalam penulisan tujuan penelitian adalah yang pertama, tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Yang kedua, tidak menjawab pertanyaan penelitian. Dan yang tiga, tujuan hanya untuk mengetahuinya saja. Jadi yang saya sampaikan tadi biasanya tujuan penelitian dan rumusan masalah tidak bisa dipisahkan. Biasanya rumusan masalah diidentifikasikan terlebih dahulu, rumusan masalah diidentifikasikan, kemudian tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Ini tujuan penelitian. Nah, jadi dua hal ini sangat terkait dan menjadi saling mendukung antara keduanya ya, yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian menjawab. Apabila secara khusus, secara umum, berarti tujuan penelitian biasanya kalau misalnya rumusan masalah satu, bagaimana X1 terhadap Y, berarti tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui X1 terhadap Y, dan seterusnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah rumuskan kegunaan penelitian baik secara teori. Ini penjelasan secara lebih umum bahwa kita harus merumuskan penggunaan penelitian baik secara teori maupun terapan. Kegunaan teori adalah untuk mengetahui ilmu pengetahuan, sedangkan untuk terapan adalah untuk mengetahui masalah yang ada di lapangan. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa yang satu teori dan yang satu terapan, gitu ya. Teori itu apa yang ada di teori dan lapangan apa yang ada di lapangan. Nah, kemudian kita lihat benang merahnya di sini bahwa latar belakang penelitian, kemudian diterjemahkan dalam rumusan masalah, kemudian kita terjemahkan dalam tujuan penelitian, dan akhirnya kita terjemahkan ke dalam manfaat penelitian. Jadi ini keempatnya saling berkait dan kita padukan menjadi sebuah penutup di dalam bab 1. Nah, kemudian kita lihat apa saja manfaat dari manfaat penelitian. Biasanya manfaat penelitian itu dibagi menjadi dua, manfaat yang sifatnya ilmiah dan manfaat yang sifatnya praktis. Manfaat yang sifatnya ilmiah itu misalnya bagaimana manfaatnya bagi peneliti yang akan datang, apakah harus ditujukan kepada akademisi lain atau ditujukan kepada misalnya calon penulis yang sama, di sini misalnya mahasiswa S2 yang lain, kemudian ada juga manfaat praktis misalnya bagi kemajuan perkembangan teknologi secara umum, itu juga bisa dibahas di sini. Nah, apa saja kesalahan yang sering terjadi? Ini biasanya manfaat penelitian dibahas secara normatif, kemudian tidak spesifik sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan. Secara normatif, misalnya dia secara umum saja dibahasnya, sedangkan secara spesifik itu misalnya tidak spesifik, misalnya tidak menjabarkan variabel-variabel yang ada di dalam. Kalau misalnya dia penelitian kebijakan tidak membahas pasal apa yang kita bahas dalam penelitian yang kita lakukan.
Itu mungkin apa yang kita bahas pada hari ini. Kita silakan Bapak Ibu semua untuk melakukan evaluasi terhadap pertemuan ini. Yang pertama, mengapa rumusan masalah itu penting. Yang kedua, apakah kaitan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang ketiga, mengapa tujuan penelitian itu sangat penting. Dan yang keempat, apakah bedanya antara tujuan penelitian untuk tipe kualitatif dan untuk tipe kuantitatif. Jawablah di sini saja di dalam video ini, di dalam uh, kolom komen. Jangan lupa Bapak Ibu cantumkan NPM dan dari prodi mana. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.